Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Mulyana Putra dan NIM J0414441044 dari Prodi Akuntansi Angkatan 01 kelas B P2. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mengerjakan soal dari materi capital expenditure. Dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan kalian nih. Oke, jadi langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, di soalnya itu adalah PTBS sedang mempertimbangkan suatu lini produk baru untuk melengkapi lini produknya yang sudah ada ya. Diperkirakan itu bakal perlu investasi di awal itu sebesar 700 juta pada periode 0 nih awalnya, dan pada tahun pertama itu sekitar 1 M, dan arus kas masuk setelah pajak yang diharapkan di tahun keduanya itu 250 juta, di tahun ketiganya 300 juta, tahun keempat 350 juta, dan 400 juta di setiap tahun dari tahun ke-5 sampai 10. Meskipun produk ini mungkin masih layak dijalankan setelah tahun 10, perusahaan memilih untuk bersikap konservatif dan menghentikan semua perhitungan biaya. Oke, jadi sampai 10 tahun ya, 10 periode aja, bukan 10 periode, berarti periodenya 11 ya, sama periode 0 tadi kan. Nah, oke, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Itu jika tingkat pembelian atau required rate of returnnya itu ada 15%, berapa nilai kini bersih atau NPF ya, NPR, NPV dari proyek ini, dan apakah layak diterima. Oke, jadi pertama-tama kita langsung buat aja ke perhitungannya. Kita buat tabelnya supaya lebih mudah untuk menghitungnya. Di sini pertama ada tahunnya dimulai dari 0, dari periode 0 sampai periode ke-10, tahun ke-10. Nah, arus kasnya tadi kita dapat di periode 0-nya itu mereka perlu 700 juta untuk jadi modal awal, jadi minus 700 juta, dan di tahun pertama yang itu masih minus juga 1 M karena perlu buat modal. Dan selanjutnya diisi sesuai dengan yang ada di soalnya ya, yaitu arus kas masuk setelah pajak yang diharapkan. Nah, di sini ada perhitungannya langsung. Karena tadi mereka rate of return-nya itu 12%, jadi kita ada perhitungan DF 15-nya 15%. Nah, rumusnya adalah 1 dibagi 1 ditambah I. Nah, variasinya itu I-nya itu kan 15%, habis itu pangkat N-nya itu periodenya. Nah, kita dapat bukan di periode 0 atau tahun 0 itu ada 1. Nah, di periode selanjutnya itu tahun pertama itu 0,810, lalu seterusnya gitu, sampai tahun ke-10. Nah, selanjutnya kita hitung PV profitnya. Itu adalah hasil tadi itu yang DF 15%, itu kita kalikan dengan arus kasnya, lalu kita dapatkanlah nominal ini gitu. Jadi di tahun 0-nya itu masih sama, minus 700 juta, lalu selanjutnya adalah minus 869 juta sekian, dan dijumlahkan hasilnya adalah minus 117.200, atau kalau di sini minus 117.644.690. Dan ya, tapi ini pas hitungannya tuh enggak bulat ya, jadi kalau perhitungan bulatnya tuh hasilnya minus 117.200 juta rupiah. Dan di soal yang ketiga itu mereka juga ada disebutkan bahwa required rate of return-nya itu bagaimana jika required rate of return-nya itu 10%. Nah, jadi kita buat lagi di dalam tabelnya itu yang 10%, perhitungan untuk 10%, masih sama dengan yang sebelumnya yang 15%, cuma diganti aja 10%. Dan PV profitnya kita temukan di sini masih sama, yang periode 0-nya minus 700 juta, lalu tahun pertamanya minus 909
4.090.000 sekian, dan didapatkan NPV 2 nya itu 251.850.000 rupiah atau 251.850.000. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa DF yang 15% itu tidak layak karena ya masih minus 117.200, dan yang NPV 2 nya itu udah layak. Nah, NPV atau NPV 2 nya itu didapatin dari PV profitnya dijumlahkan semuanya, atau bisa juga kayak total PV masuknya dikurang total investasi awal. Investasi awalnya kan di yang 2 periode awalnya itu tuh. Nah, kayak misalnya contoh di DF 12% yang rate of return 15% itu, kita bisa lihat bahwa total PV masuknya itu 1,452800 M gitu, 1.452.800.000. Nah, yang investasi awalnya itu 1.570 juta itu dari PV profitnya kan. Kita bisa lihat di sini bahwa PV profitnya itu 700 sama minus 800 sekian gitu. Minus 800 sekian. Jadi total investasi awalnya itu sekitar 1.570 juta. Nah, total PV masuknya itu dari periode ketiga, berarti dari tahun kedua sampai tahun ke-10 itu dijumlahkan, itu total PV masuk. Jadi PV satunya itu minus 117.200 dan itu tidak layak. Dan untuk NPV 2 nya sama kayak yang sebelumnya, dan hasilnya adalah 256.850, dan itu layak. Itu yang DF 10%. Nah, lalu kita hitung PI nya, probability. Nah, rumusnya itu adalah total PV dibagi investasinya. Nah, kalau untuk PI yang DF 15% ini itu berarti nominalnya masih sama kayak yang tadi, yang 1.452.800 ya PV masuknya, itu dibagi dengan investasinya, yaitu 1.570 juta. Tinggal dibagi tuh yang PV masuknya tadi, dan hasilnya adalah 0,925. Lalu IRR-nya, kita mencari IRR-nya. Ya, rumusnya itu I1 ditambah NPV 1 dibagi NPV 1 min NPV 2, terus buka kurung I2 dikurang I1 tutup kurung. Kita masukkan nominal-nominal yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu I1 nya kan 15%, I2 nya 10%. Masukkan sini NPV 1 nya tadi min 117.200, NPV 2 nya 251.850 juta. Lalu kita dapatkan di sini hasilnya adalah 0,1341 atau 13,41% layak. Nah, kalau untuk payback periodnya kelewat tadi ya, itu bisa kita lihat, bisa kita hitung dengan akumulasi saja. Akumulasi dari balik modalnya dia ya. Jadi di tahun kedua ini kita lihat harus kasihkan mereka dapat 250 juta, di tahun ketiganya mereka dapat 300 juta, jadi akumulasinya itu 550 juta. Di tahun keempat mereka dapat akumulasi 900 juta, di tahun kelima itu akumulasi ada 1,3 M, di tahun ke-6 itu udah 1,7, dan modal awal mereka 1,7 M. Jadi payback periodnya itu adalah 6 tahun, karena di tahun ke-6 mereka sudah berhasil mendapatkan kembali modal yang mereka keluarkan. Oke, tadi adalah cara saya mengerjakan soal tersebut. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan, atau mungkin ada kesalahan dalam pengerjaan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.